2 sekilo. Halo guys, kita lanjut lagi nih cerita kelanjutan dari episode kemarin. Semakin lama warga semakin berdatangan dan suasana menjadi sangat tidak kondusif guys. Mereka mengambil seenaknya saja. Dan ini entah kenapa mereka memperebutkan ikanku. Padahal mereka tidak ikut menangkap, tapi mereka ikut merasa ingin memiliki. Mereka seakan-akan semuanya datang dengan kedok membantu. Yang benar-benar membantu hanya beberapa orang saja guys. Dan yang lainnya hanya berkedok membantu tetapi mereka mengambil ikannya. Akhirnya ini kita putuskan mengangkat jaringnya langsung menuju ke atas mobil guys, karena suasana sudah sangat tidak kondusif banget. Sebenarnya ini ikan masih banyak banget, tapi para warga yang memang niat membantu dan dengan para ABK-nya Kapten Wahyu berusaha memaksa mengangkat ikan ini untuk dinaikkan di atas mobil guys. Ini ikannya berat banget, padahal ini kerjaannya susah banget, tapi dengan berat hati dan dengan terpaksa kita harus menyelamatkan hasil tangkapan kita dari para warga yang sudah tidak bisa diatur lagi guys. Kalian harus benar-benar perhatikan di bagian ini saat ikan ini sampai ke atas mobil. Kalian bisa lihat tangan-tangan jahil mereka karena mereka itu tidak kebagian ikan. Sebenarnya bukan tidak kebagian ikan, tapi masih merasa kurang karena tidak dapat menjual ikan. Kalau cuma lauk mereka ini semuanya sudah kebagian guys, tapi mereka belum dapat menjual. Nah ini makanya semua ikan yang ada di dalam jaring penampungnya aku naikkan langsung. Aku naikkan ke atas mobil dan aku bawa pulang guys. Kalian bisa lihat itu tangan-tangan jahil yang mencoba mengambil ikan yang sudah di dalam box guys. Itu ikannya sudah di dalam box dan sudah dilakban. Tapi kalian lihat itu mereka berusaha ingin memasukkan tangannya, berusaha mengambil ikan yang ada di dalam box. Nah ini suasananya sudah sangat tidak kondusif, sudah sangat parah. Ikan-ikan yang ada di dalam box sudah mulai diambili. Bahkan itu boxnya sampai pecah guys. Boxnya sampai pecah, beberapa boxku dan semuanya itu pecah. Ini para orang-orang yang menyelamatkan ikannya itu adalah bagian dari ABK-ABK dan juga timku. Lihat saja yang tua yang muda sama saja semuanya sudah tidak bisa diatur guys. Mereka itu tidak pernah membantu, tidak pernah menolongku di saat aku kesusahan. Tapi di saat aku mendapatkan ikan yang banyak, mereka tanpa diundang. Dan parahnya lagi ada yang punya grup WhatsApp guys. Di saat aku dapat ikan, mereka itu cukup mengontak semua dari tim mereka itu dan mereka akan datang. Itu parahnya lagi. Aku tahu semua dari orang-orang, aku tahu semua dan aku berusaha diam dari dulu guys. Ini sudah semakin tidak kondusif, bahkan mereka sampai bertengkar. Entah bertengkar karena apa, tapi mereka itu bertengkar memperebutkan ikanku. Bukan ikan mereka, aku juga nggak paham guys, aku nggak mengerti. Ini video yang aku upload ini bakal ada resikonya, aku tahu itu dan aku paham itu. Tapi sudahlah, aku sudah tidak kuat lagi, apapun resikonya nanti aku bakal hadapin. Bukannya aku nantang atau gimana, coba kalian ada di posisiku. Kalian bisa kuat nggak menahan hal seperti ini? Ikan yang nggak aku ambil dari kolam mereka, dari hasil jeripaya mereka, tapi diperebutkan seakan-akan mereka yang memiliki. Semuanya jadi jagoan di sini, semuanya ingin melihat menolong, berkedok mengambil ikan. Itu yang aku sangat tidak suka guys. Aku di sini bercerita bukan berarti aku mengumbar aib masyarakat di sini, tapi karena aku sudah bingung bagaimana cara menegurnya. Aku sudah ngomong baik-baik, ngomong kasar, ngomong semuanya itu sudah tidak digubris lagi guys. Oke guys, ini ikan-ikannya sudah sampai di gudang dan ini dikeluarkan dari dalam jaring penampungnya. Bahkan sampai di gudang sini pun mereka masih ikut guys, berusaha ingin mengambil ikan ini. Sesampainya di gudang, ini jaring penampung yang masih ada ikannya, kita keluarkan dulu ikannya dari dalam jaring penampungnya guys. Di sini warga pun masih tetap datang ingin mengambil ikan, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Aku di sini sudah sangat marah sebenarnya karena ini hasil tangkapanku sendiri. Kalau kalian pingin dengan ikan seperti ini, kalian tangkap sendiri, buat jaring sendiri. Mau kalian menginap di pantai, mau kalian gak pulang-pulang menangkap ikan, gak ada yang ngurusin. Hidup itu sebenarnya simple banget guys. Kalau kalian pingin dapat ikan yang banyak, kalian buat jaring sendiri, kalian nangkap sendiri, nggak bakal ada yang peduli, nggak bakal ada yang ngurusin. Dan meminta ikan itu juga ada SOP-nya atau ada aturannya guys. Kalian tuh harus bantu dulu, nanti pasti bakal dikasih. Atau enggak, seenggaknya kalian
kalian jangan ngerecokin, jangan bikin riweh. Kalian duduk saja melihat, nanti pasti bakal aku kasih satu-satu. Cukup untuk lauk saja, tidak untuk dijual ya. Tapi kalian inilah yang gak aku habis pikir. Kalian tidak cukup dengan lauk saja, tapi kalian harus dapat menjual baru kalian puas. Nah itu yang paling aku tidak suka guys. Kasihan para ABK-nya yang menarik jaringnya. Bahkan seperti yang aku bilang di VT yang kemarin, kalian lebih banyak dapat uangnya ketimbang mereka loh guys. Oke guys, proses penimbangan ikannya sudah selesai dan ini hasilnya. Saatnya Kapten Wahyu beserta para tim ABK-nya membagi hasilnya sama rata gitu guys. Nah ini alhamdulillah banget. Di tangkapan ikan GT yang kedua, yaitu dalam 1 minggu Kapten Wahyu menangkap 2 kali gerombolan ikan GT yang banyak banget guys. Dan alhamdulillah banget, walaupun banyak insiden, walaupun banyak masalah, dan hampir di setiap mendapatkan ikan selalu ada aja masalah, tapi semoga saja kita semua diberi kesehatan, dihindarkan dari orang-orang yang iri hati, dari orang-orang yang ingin memiliki hak orang lain. Semoga nanti secepatnya kita bisa mendapatkan ikan GT yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah sekian dulu dan ditunggu lagi videoku selanjutnya ya.